Assalamualaikum. Dalam video perjalanan ini, mari kita bahas cara berkendara di musim hujan. Namun sebelum membahas ini, bagi Anda yang ingin tahu cara perbaikan mobil Isuzu Panther yang saya pakai ini, silahkan tombol foto saya dalam lingkaran yang bulat itu, lalu tombol playlist. Disitulah kumpulan video-video saya, silakan tinggal pilih saja. Tetapi kalau tujuan Anda ingin tahu cara memperbaikinya dan cara settingnya, seperti setting timing gear, klep, dan lain-lain, silakan pilih dan tombol saja yang berjudul perbaikan setting tes Isuzu Panther 2,5 non turbo. Di sini saya bukan guru atau ahli, saya bukan ahli. Saya juga belajar, saya berbagi pengalaman sesuai dengan kemampuan saya. Silahkan ditonton berurutan videonya, simak dengan teliti, jangan di skip biar tidak salah paham, dan komennya nyambung. Oke, silahkan ditonton saja dengan teliti supaya bisa memperbaiki dan men-setting mobilnya sendiri. Paling tidak tahulah sedikit-sedikit. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Apabila ada kekhilafan atau kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, lahir dan batin. Oke, saya lanjutkan video ini. Cara berkendara di musim hujan. Sobat semua, perlu diingat, berkendara di musim hujan itu membutuhkan konsentrasi atau harus lebih ekstra hati-hati, apalagi jika curah hujannya sangat deras. Sebaiknya kita sebagai pengendara harus lebih hati-hati agar tidak membahayakan diri kita sendiri maupun bagi orang lain atau pengendara lain. Bila musim hujan, selain jalan menjadi licin, serta biasanya terjadi ada genangan air. Karena genangan air itu bisa mengakibatkan terjadinya aquaplaning. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai pengemudi harus bisa menghindari beberapa kesalahan, meskipun itu kesalahan kecil, karena bisa berakibat fatal. Ya, kita harus berusaha, meskipun kadang orang itu lupa. Jadi kita di sini saya mengingatkan, kita saling mengingatkan. Jaga kondisi ban kendaraan kita, karena ban adalah komponen yang langsung bersentuhan atau kontak langsung dengan jalan. Oleh karena itu, pastikan kondisi ban dengan baik, termasuk harus sesuai dengan tekanan angin.
sesuai dengan spek ban yang kita pakai. Periksa kelapa, alur, dan dinding ban. Jangan sampai aus apalagi kelihatan rusak, harus diganti. Kalau sudah kelihatan aus atau kelihatan sudah mendekati rusak, lebih baik diganti. Kondisi mobil juga harus diperiksa dengan teliti, dicek. Selain ban, masih ada komponen-komponen lain di mobil kita yang wajib diperiksa, seperti lampu, wiper, termasuk pembersih kaca juga jangan lupa. Lampu-lampunya, apalagi lampu depan, karena lampu depan yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengganggu pandangan pengemudi. Pokoknya semua lampu-lampu itu harus berfungsi, dicek sebelum jalan. Apalagi yang sering dalam perjalanan harus lebih teliti ngecek bagian-bagian lampu selain komponen lain. Ya, termasuk lampu senja, sein, dan lampu rem yang mati, karena bisa membuat pengendara lain tidak bisa memantau kendaraan kita, jadi bisa membingungkan pengendara lain. Jangan sampai itu terjadi. Harus bisa mengukur kemampuan kendaraan kita, terutama bagi pengendara yang tidak biasa mengendarai kendaraan yang dipakainya, misal mobil baru atau mobil nyewa atau mobil pinjam. Itu harus ekstra hati-hati karena biasanya belum mengenal kendaraannya, ukurannya kayak apa. Kalau seperti saya ini kan meskipun mobil jadul kan, tapi sudah tahunan pakai ini, jadi sudah tahu karakternya. Nah, misal mau nyalip, mau gimana, itu tahu ukurannya, kerimnya sampai seberapa, itu kira-kira itu berhentinya sampai di mana, itu tahu biasanya. Itu sudah tahu, mengira-ngira lah intinya. Mengemudi mobil di jalan basah akibat hujan tidak bisa disamakan dengan mengemudi di jalan yang kering. Sangat dianjurkan mengurangi kecepatan mobil agar lebih mudah memantau kondisi sekitar dan mengendalikan mobil dikala melewati genangan air. Bahaya genangan air itu, bisa terpental itu. Kalau nggak tahu lalu nabrak, apalagi dalam kecepatan tinggi, bisa terkejut gara-gara nabrak genangan air. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi yang demikian. Tapi ya itu harus dikembalikan ke masing-masing pengendara. Nyamannya berkendara itu kayak apa, kan sudah bisa mengira-ngira sendiri. Para pengendara yang nyaman bagi dirinya masing-masing itu kayak apa. Yang penting kita hati-hati, yaitu tadi harus bisa mengukur atau mengira-ngira. Saat hujan turun, kinerja komponen penting seperti rem, ban itu menurun.
bisa dibilang menurun drastis lah. Jadi kita harus hati-hati, apalagi kalau jalannya macet. Kesabaran kita akan diuji. Saya sendiri juga sering tidak sabar. Karena itu kalau apalagi ya kalau kita habis menerjang banjir, ya itu. Jadi rem itu bisa-bisa tidak begitu berfungsi. Saya pernah terkejut itu. Ya, tahu-tahu habis tancap gas ya agak macet ya, padahal ya nancapnya nggak seberapa. Tahu-tahu rem itu seperti tidak bisa direm, jadi licin gitu loh. Tapi ya itu, kalau kita tetap waspada dan tenang, insya Allah tetap bisa mengendalikannya. Jadi waspada, kurangi kecepatan. Bila akan melewati genangan air, harus siap-siap, kurangi kecepatan. Perhatikan mobil di depan kita, jangan sampai terjadi pengereman mendadak, harus diira-ira. Karena ya itu tadi, bisa-bisa rem kurang berfungsi yang membuat mobil bisa hilang kendali. Pokoknya jaga jarak aman dengan pengendara lain, terutama yang berada di depan kita. Tetap fokus dan jaga kewaspadaan. Lampu hazard hanya dipakai pada saat berhenti atau kondisi darurat. Misal saat berhenti di bahu jalan tol atau mengganti ban yang bocor. Bila saat waktu hujan turun, cukup nyalakan lampu senja atau fog lamp. Tetapi bila pandangan terbatas, kita bisa menyalakan lampu utama. Jadi jangan sembarangan menggunakan lampu hazard. Saya sering di jalan melihat itu orang menggunakan lampu hazard sembarangan. Karena kalau kita sembarangan menghidupkan lampu hazard, itu bisa mengganggu pengendara lain. Maksudnya mengganggu pandangan pengendara lain, dan juga bisa membuat bingung pengguna jalan atau pengendara lain jika lampu hazard tidak digunakan semestinya. Jadi harus rajin-rajin ngecek kendaraan kita, terutama pada musim hujan.